Shai Gilgeous-Alexander akhirnya dinobatkan sebagai MVP NBA musim ini. Tapi banyak yang menganggapnya curang saat mendapatkan gelar itu. Shai memang sudah memasuki masa-masa prime-nya dan ia tak pernah lelah untuk bermain layaknya seorang mega bintang. Tapi di sisi lain, ini juga yang sering ia lakukan. Gilgeous-Alexander will position with a fake and Grimes will collapse. Repost. Cara bermainnya seperti ini nampaknya tidak disukai dan banyak dikritik oleh para fans. Bahkan Shai mulai mendapatkan reputasi sebagai free throw merchant, foul baiter, ataupun unethical hooper. But this guy to me, Mike, SGA, there's a maturity. Yang mana semuanya adalah sebuah istilah untuk seorang pemain yang bermain licik yang dengan sengaja mencari banyak foul demi mendapatkan free throw. Tapi suka tidak suka, semua tadi itu sukses membuatnya menjadi pemain terhebat di NBA musim ini. Bahkan taktik seperti itu juga masih dipakai Shai di playoff. Nggak cuma pada musim reguler saja. Salah satu contoh terbaru adalah saat game pertama melawan Minnesota Timberwolves di final wilayah barat. Baru di possession pertama, Shai di game itu sudah melakukan foul baiting dengan gerakan pump fake saat dijaga oleh Rudy Gobert. Secara teknis ini memang merupakan sebuah foul. Tapi gestur badan Shai terlihat seolah-olah ia sengaja ingin melakukan itu hanya untuk kontak fisik hingga mendapatkan foul, bukan murni untuk mencetak skor. Dan momen seperti ini berkali-kali terulang dalam beberapa possessions berikutnya. Pemain-pemain Wolves sampai merasa frustasi terhadap cara bermain Shai ini. Bahkan ini yang sampai dikatakan oleh salah satu komentator dalam game ini. Tapi apakah Shai sungguh-sungguh menggunakan cara licik ini untuk memenangi trofi MVP di NBA musim ini? Atau justru sebenarnya Shai adalah pemain yang pintar dan memang jago dalam hal-hal spesifik seperti ini? Tapi sebelumnya, kita selayaknya perlu mengapresiasi performa Shai yang sangat dominan. Dengan fisik dan model permainannya yang unik, Shai berhasil mencatatkan rataan 32,7 points, 5 rebounds, dan 6,4 assist per game. Thunder yang merupakan tim termuda di NBA pada musim ini pun berhasil memenangi 68 dari 82 game. Dan rekor menang kala ini sekaligus merupakan yang terbaik dalam sejarah tim. Shai menduduki peringkat pertama dalam jumlah poin terbanyak dan peringkat kedua dengan steals terbanyak di musim ini. Selain itu, ia juga memimpin seluruh NBA dengan jumlah game dengan setidaknya 20 points, 30 points, 40 points, bahkan juga 50 points pada musim ini. Kehebatan Shai yang merata ini berhasil membuat Thunder berada di peringkat 1 dan 3 dalam defense dan offense terbaik di NBA musim ini. Sebagai seorang MVP, jelas kehadirannya sangat menakutkan di lapangan, khususnya dalam hal mencetak skor. Ia telah menciptakan tren gaya bermain yang baru. Jika Steph Curry dapat mendominasi NBA dengan 3-poinnya yang legendaris dan Jokic dengan IQ dan playmakingnya yang luar biasa sebagai seorang center, kini Shai melakukan hal yang sama dengan kemampuan mid-range dan drivingnya yang sangat spektakuler. Tapi berbeda dengan bintang atau legenda-legenda NBA yang jago di sisi mid-range, ada aspek yang unik dalam cara bermain Shai. Ia sangat ahli dalam hal mengontrol dan mengganti tempo permainannya. Shai mungkin bukan pemain tercepat di lapangan, namun ia bisa tiba-tiba berhenti kemudian mengambil langkah baru dengan cepat sampai membuat defense musuh jadi tidak seimbang hingga kewalahan. Teknik offense Shai ini sangat efektif untuk menciptakan ruang yang fleksibel baginya untuk mencetak angka, baik melalui mid-range maupun drive. Kemampuannya dalam mengubah arah dan posisi badannya ke ring juga sangat mematikan. Bahkan dalam cuplikan ini, Shai bisa sampai 4 kali berhenti dan mengubah arah untuk mencetak skor di bawah ring. Shai berhasil melakukan semua itu secara konsisten. Musim ini, meski Shai mencatatkan rataan field goal attempt terbaik di NBA dengan 21,8 tembakan, ia tetap memiliki akurasi field goal hingga 51,9%. Bahkan angka tersebut meningkat menjadi 57,1% dalam hal mencetak 2 poin. Ditambah dengan pengendalian dan keseimbangan badannya yang sangat baik, Shai pada dasarnya tidak bisa dijaga oleh siapapun. Tapi ternyata itu juga memiliki makna yang jauh berbeda dari yang kalian pikirkan. Jadi sekarang kita semua setuju kalau Shai adalah seorang pencetak skor yang kreatif dan mengerikan. Tapi dengan itu juga, ia telah menguasai detil-detil terkecil seperti mampu bereaksi dengan kontak fisik secara cepat serta aturan NBA itu sendiri. Sekecil apapun kontak fisik yang Shai alami, ia dapat merespon hal tersebut dengan cepat dan ia seketika mengubah gestur badannya sambil mencoba untuk mencetak skor seolah-olah ia terkena foul. Hal seperti ini sering terjadi ketika gerakan-gerakan Shai sebelumnya bisa membuat defense musuh semakin lemah. Sehingga ketika Shai melakukan drive, umumnya musuh-musuhnya terpaksa untuk memegang tangannya untuk melambatkan pergerakan. Dan dengan kondisi seperti itu, Shai dapat melakukan foul baiting dengan mudah. Jujur saja, pasti banyak dari kalian juga merasakan apa yang dilakukan Shai ini cukup menyebalkan. Karena jika dia mati sekilas, ia terlihat seperti sering melakukan flopping.
Tapi yang dilakukan Shea adalah ia berhasil memanipulasi musuh-musuhnya untuk berada di posisi itu, dan pada akhirnya mereka terpancing dan dimanfaatkan olehnya untuk mendapatkan free throw. Namun ada juga momen di mana Shea memang terlihat 100% ingin sekedar mencari foul saja. Coba kalian lihat cuplikan ini. Dalam momen ini, Shea sudah terlihat mendapatkan ruang yang cukup luas untuk mencetak skor. Tapi ia malah meloncat ke depan agar badannya mengenai Russell Westbrook. Dan ya, di sini Westbrook yang mendapatkan foul, padahal ia tidak melakukan apa-apa. Shea sudah berkali-kali melakukan trik yang sama. Dan kenyataannya, dia akan terus melakukan itu karena wasit selalu memberikan free throw kepadanya. Sudah bukan rahasia lagi jika wasit sering memberikan perlakuan yang spesial kepada pemain bintang. Tapi dalam kasus Shea ini, hal tersebut bisa dibilang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Shea dan timnya. Pemberian foul karena aksi foul baiting Shea ini dapat membuat momentum game sering berada di pihak Thunder. Game pertama melawan Wolves lagi-lagi bisa menjadi contoh yang sesuai. Bahkan belum sampai 4 menit game berlangsung, Wolves sudah memiliki 4 team fouls karena foul baiting Shea. Ini akhirnya membuat banyak pemain Wolves berada dalam foul trouble, sehingga Wolves harus mengendorkan defense mereka dan bermain aman. Jaden McDaniels, satu-satunya pemain dengan kemungkinan besar bisa menghambat produktivitas Shea, akhirnya harus foul out dengan sekitar 5 menit tersisa dalam pertandingan. Saat itu, Wolves masih tertinggal 12 poin saja dan setelah itu Thunder langsung mendominasi dan menang dengan skor jarak 26 poin. Di satu sisi, Shea mampu memanfaatkan foul baiting ini untuk meraih kemenangan. Dan itu memang sudah terbukti dengan kesuksesan Thunder pada musim reguler dan dengan mereka yang masih bermain di final wilayah barat. Tapi di sisi lain, trik liciknya ini bisa membuat para fans muak untuk menonton pertandingan NBA. Data statistik pun telah menunjukkan kalau jumlah penonton di game 1 final wilayah barat tahun ini pun menurun sebanyak 24% dibanding musim lalu. Dan ini merupakan jumlah penonton terendah sejak seri final wilayah barat antara Spurs dan Grizzlies pada 2013 lalu jika kita tidak menghitung masa-masa COVID. Tapi sebenarnya kita membutuhkan konteks yang sesuai untuk menggambarkan cara bermain Shea ini. Jika kita melihat berdasarkan jumlah percobaan free throw yang diambil seorang pemain pada musim ini, Shea berada di peringkat kedua dengan 8,8 percobaan. Namun jika kita bandingkan dengan mereka yang juga dinobatkan sebagai MVP, Shea ternyata hanya menduduki peringkat ke-27 saja dalam hal ini. Tapi yang menjadi permasalahan utama bukan seberapa banyak Shea menembak free throw dalam satu game, tapi lebih ke bagaimana cara dia untuk mendapatkan free throw itu. Sebagai seorang mega bintang dan pencetak skor yang handal, wajar saja jika Shea akan mendapatkan defense yang lebih ketat karena ia pastinya sulit untuk dihentikan. Tapi Shea bisa memanfaatkan situasi ini dengan sempurna. Kalau dijaga ketat aja ia udah jago untuk melakukan foul baiting, apalagi diberi sedikit ruang, ia selalu bisa mencetak skor secara efisien. Dan pada akhirnya Shea tetap membawa pulang trofi MVP dengan cara bermainnya yang kontroversial ini. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Shea memang menggunakan foul baiting sebagai cara untuk menjadi MVP NBA? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung lagi diskon gede-gedean 100.000 dapat 1 style jersey cuma sampai 31 Mei, free design dan voucher serta custom satuan. Gas cekot aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.